Sekarang Bapak di mana? Saya jemput pakai mobil. Ya, Nyonya Mo sudah bertanya berkali-kali. Hari ini pertama kalinya teknologi Kingshu bekerjasama dengan perusahaan domestik. Terlambat pasti tidak baik. Tidak usah jemput saya. Saya sendiri naik sepeda. Sekalian melihat-lihat perkembangan di dalam negeri. Saya dan Mo Yu teman sejak kecil. Dia tidak akan keberatan saya terlambat. Tapi, Pak Fu, ini menyangkut citra grup kita. Bisa membuat Kerjasama yang sesungguhnya tidak perlu soal gengsi. Saya tidak akan terlambat. Ditutup, ya. Bu, ibu baik-baik saja. Jatuhnya di mana? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, saya sendiri yang ceroboh. Bukan salahmu. Cuma kaki saya ini baru saja terkilir. Tidak bisa berdiri. Bisa tolong antar saya ke rumah sakit? Tidak masalah. Saya antar ibu ke rumah sakit sekarang. Saya bantu. Nak, baik sekali hatimu. Ke rumah sakit terdekat. Sekarang, yang berani bantu orang tua, sudah jarang. Ibu tidak apa-apa. Jaringan lunak di kaki, memar. Istirahat beberapa hari akan sembuh. Terima kasih, dokter. Nah, hari ini sungguh terima kasih. Lihat, biaya rumah sakit ini. Tidak apa-apa, Bu. Totalnya tidak banyak. Saya yang bayar. Begini saja. Aku hubungi dulu keluarga Anda yang menjemput. Aku masih ada urusan. Aku sudah telepon anakku. Dia segera datang. Temanin tante sebentar. Nanti dia datang, suruh dia bayar padamu. Tidak usah, Tante. Bantuan kecil saja. Harus dibayar. Kalau tidak, tante akan merasa tidak enak. Ibu di mana? Siapa yang tabrak ibu? Ibu. Siapa yang tabrak ibu? Oh, jadi kamu anak nakal ini, naik sepeda berbagi yang tabrak ibuku. Matamu buta ya, orang sebesar ini, nggak kelihatan. Salah paham, Tante jatuh sendiri. Aku cuma menolong, antar ke rumah sakit. Aduh, Xiao Yan, dia naik terlalu cepat, sampai nabrak aku. Aduh, kakiku. Aduh, lenganku. Aduh, sakit sekali. Sakitnya. Bagaimana bisa memutarbalikkan fakta? Omong kosong. Sudmu. Ibuku yang memfitnahmu. Lihatlah diri kamu sendiri, pakai barang murahan, naik sepeda berbagi. Oh, nabrak orang mau kabur. Ku beritahu. Mustahil. Tante jatuh sendiri. Saat itu banyak orang bisa jadi saksi untukku. Itu, menuduh orang seenaknya, itu melanggar hukum. Hahaha. Melanggar hukum. Kamu cuma orang dari pelosok terpencil si tampan. Bicara hukum denganku. Dengar. Anak muda. Kakakku. Yu. Perusahaan teknologi baru di kota A. Ketua Dewan Direksi Grup Teknologi Mo Yu. Di kota A. Menghabisi kamu semudah menginjak semut. Didikan keluarga Mo seangkuh itu ya? Keluarga lain di kota juga seangkuh ini. Didikan keluarga Mo angkuh atau tidak, urusanmu apa? Prestasi kakakku adalah sesuatu yang tak akan kau raih seumur hidup. Ku beri tahu, hari ini kakakku akan bergabung dengan perusahaan terkenal global, Grup Teknologi Kingshu. Kau tahu teknologi Kingshu? Nilainya triliunan. Teknologi Kingshu dan teknologi Mo Yu bergabung. Mungkin hari ini kerja sama ini gagal. Kau bilang gagal, ya gagal. Kenapa? Jangan-jangan kau kenal juga Presiden Direktur Teknologi Kingshu. Mungkin. Omong kosong. Jangan di sini ngomong, berlagak sok jagoan. Biaya pengobatan ibuku hari ini, biaya nutrisi dan kompensasi mental, tak boleh kurang sedikit pun. Lihat tampak miskinmu ini, kurangi sedikit saja, 100.000. Urusan selesai. Kalau tidak, gue bikin kau hari ini keluar terbaring dari rumah sakit. Eyar. Kurang 1 sen. Akan kuperlihatkan asal warna merah itu. 100.000. Tak cukup untuk nyawa seluruh keluargamu. Ku katakan, aku tidak menabrak. Uang 1 sen pun tak ada. Kalau mau berdebat, aku temani. Kalau mau berkelahi, Sian coba. Aduh, tidak ada keadilan. Tabrak orang masih berani galak. Mari lihat, semuanya. Pemuda ini menindas kami yatim piatu. Aduh. Kakiku sakit sekali. Dadaku juga sakit. Pasti cedera internal. Aduh. Aku tidak kuat. Ini rumah sakit, harap tenang. Kalau gaduh lagi, silakan keluar. Perawat. Maaf, si tampan ini tabrak ibuku mau kabur. Tanya terakhir. Bayar.
Kau mau atau tidak? Aku bisa laporkan ke tim penegak hukum. Suruh tim penegak hukum minta rekaman CCTV di sepanjang jalan. Lihat ibumu jatuh sendiri ditabrakku. Sopir tadi juga bisa jadi saksi. Bill, ibumu bilang, dia sengaja jatuh. Aduh, nabrak orang, malah cari saksi palsu. Hidupku sengsara sekali. Lapor ke tim penegak hukum. Hahaha. Kamu kira tim penegak hukum percaya orang luar kota? Atau percaya keluargamu? Jangan banyak omong. Ganti rugi. Jadi kamu memang bertekad menipuku. Hebat, keluargamu si pionir teknologi. Ternyata suksesnya licik. Begitu, tak perlu, ada lagi. Berani hina keluarga Mo. Kalian berdua mati. Serang dia. Wah, keren sekali. Tak terlihat seperti orang jahat. Nenek tua dan si rambut ungu itu jelas bukan orang baik. Baik. Berani sentuh orangku. Tunggu saja. Ada orang nabrak ibu dan dia memukulku. Orangnya tangguh, bawa banyak orang, Dodo. Kalau mengaku sekarang, sendiri, aku bisa berhenti. Mengingat masa lalu, anggap saja tak terjadi apa-apa. Berhenti. Dah. Ini belum selesai. Lu pukul anak gue, hari ini gue gak bakal lupakan lu. Sebentar lagi, anak perempuan gue dateng. Gue bakal bikin lu sengsara. Hari ini. Kalau gak keluarin 500.000 ini, lu jangan harap bisa keluar dari sini. Bocah, sekarang masih mau numpang nama keluargamu? Kasih tahu, udah telat. Nunggu kakak gue datang, lu bakal dipotong-potong, terus dilempar keluar rumah sakit. Nunggu mati aja. Jadi pernah latihan? Gak heran sok jago. Jago berantem buat apa? Gue kasih tahu. Sekarang, yang punya duit dan kuasa itu yang berkuasa. Dulu kerja apa? Kerja kantoran, kurir makanan, atau kuli bangunan. Wahahaha. Bau miskin, lu ini. Dari jauh aja bisa kecium. Gimana? Jadi bisu. Tadi kan sok keras. Oh. Takut ya. Nanti kakak gue datang, nangis aja lu gak bakal bisa. Gini deh, sekarang, lu sujud 3 kali ke gue, terus kasih gue 100.000. Bukan, 200.000. Hari ini gue lagi baik hati, boleh lu pergi dengan utur. Iya, sujud minta maaf, ganti rugi. Memang bukan satu keluarga, gak bakal jadi satu rumah. Lu, mak ibunya lu, bikin mual. Lu bilang apa? Oke, bagus. Masih keras kepala ya? Nunggu kakak gue datang, lu bakal nyesel berat. Kau bilang kakakmu akan merger dengan teknologi Kingshu. Kau buat keributan di luar, tidak takut beri dampak buruk pada kakakmu. Sekarang takut, teknologi Kingshu. Perusahaan terkenal global. Setelah keluarga Mo merger, keluarga Mo akan kelas atas kota A. Nanti menghancurkanmu semudah membunuh kecoa. Terus, aku ingin lihat. Kakakmu datang, bagaimana dia menghancurkan aku. Ah, Yan. Kok kakakmu belum datang? Bu, kakiku sakit sekali. Pasti tulangnya cedera. Suruh brengsek ini ganti rugi. Ibu mau dirawat di rumah sakit swasta terbaik. Bu, diam saja dulu. Kakakku pasti sedang di jalan. Hari ini penting untuk kakakku dan perusahaan. Hei, kamu tahu tidak hari ini pentingnya bagi kakakku? Ah, kalau kakakku tertunda, jual kau pun tak cukup. Teknologi Kingshu masih mau merger. Tentu. Kerja sama seperti ini, mana bisa dicapai orang rendahan sepertimu. Kerja sama kakakku hari ini, kalau sampai kau ganggu, kau akan kucincang untuk anjing. Mungkin sudah ada masalah. Apa katamu? Wah, lo punya sekretaris juga. Tunggu bentaran, nanti gua main sama sekretaris lo. Sekarang lo tunggu dengan tenang. Lo bakal nyesel nanti, nutusin telepon ini. Nyesel. Di kamus gua, gak ada kata nyesel. Ini HP? Apaan sih? Gini tebelnya. Ponsel. Palsu ya? Niru merek apa? Ada merek, kustomisasi pribadi. Haha. Kustomisasi pribadi. Lo orang miskin, mana mampu kustomisasi pribadi. Pamer aja nggak cari alasan yang bagus. Bikin gua mati, ketawa aja. Pamer aja nggak cari alasan yang bagus. Bikin gua mati, ketawa aja. Nekat juga ya. Gua mau lihat. Sekretaris lo bisa acting sampai sejauh mana?
Jangan lebih dari 3 kali. Kalau nelpon lagi, mending lo angkat. Kalau nggak, lo mungkin nggak sanggup tanggung akibatnya. Gua nggak sanggup tanggung. Lo cuma orang miskin. Naik sepeda berbagi. Akibat apa yang mau Yan nggak sanggup tanggung? Percaya nggak? Sekarang juga, gua hancurin HP lo. HP ini nggak bisa dihancurkan. Nggak bisa pecah juga. Nggak percaya, coba aja. Wah, nggak bisa hancur, nggak bisa pecah, lo nganggep diri lo orang penting apa? Masa lo bilang hidup mati lo bisa tentuin hidup mati satu lingkaran? Benar juga ya. Terutama di dunia teknologi ini. Saya bisa menentukan hidup matinya perusahaan teknologi. Seperti keluarga mau kalian. Si miskin makin kurang ajar ya. Tidak bisa dibakar atau dihancurkan. Percaya tidak, saya hancurkan sekarang. Kalian ini sudah selesai belum? Ini area gawat darurat. Kalau masih berisik ganggu pasien, saya panggil satpam. Cepat pergi. Cepat, perawat. Keluarga kami sudah datang. Selesai urusan, langsung pergi. Semua ini salahmu. Halo, siapa? Telepon terus-terusan, sangat mengganggu. Buru-buru apa? Saya peringatkan kamu. Kalau kamu berani lagi menelpon ke sini, saya suruh orang bunuh kamu. Siapa kamu? HP Pak Fu, kenapa ada di tanganmu? Pak Fu. Oh, kamu maksud si miskin. Pegang HP ini ya. Dia nabrak ibu saya naik sepeda. Saya pemberi pinjamannya. Kamu siapa? Jangan-jangan sekretaris yang disewa. Si miskin ini dengan 100-200 yuan. Saya tidak peduli siapa kamu. Segera kembalikan HP ke Pak Fu dan pastikan keselamatannya. Kalau tidak, saya jamin kamu dan keluarga di belakangmu akan menanggung konsekuensi yang tak terbayangkan. Mau nakutin bapak lo, bikin gue bayar mahal. Kebanyakan nonton sinetron lo. Gue ini Moyan. Keluarga Mo dari kota A. Denger nggak? Gue tunggu, bikin keluarga Mo bayar mahal. Teknologi Moyu dari keluarga Mo. Bagus, gue inget lo. Sekarang Bapak Fu ada di mana? Kalian di rumah sakit mana? Rumah sakit rakyat kota A. Oh, lo datang buat bayar, ya? 200.000 kurang 1 rupiah pun. Gue potong-potong lo. Berani kurang ajar sama Bapak Fu, lo. Bocah, sekretaris lo kayaknya khawatir banget sama lo. Berlagak kayak beneran. Tapi gue kasih tahu, gue nggak makan gaya lo. Setengah jam. Kalau uangnya nggak kelihatan, gue tepati omongan gue. Wajar kalau sekretaris khawatir. Aku ini Fu King. Wahahaha. Nah, dia bilang dia Fu King. Bos besar yang kerja sama-sama kakakmu. Bu, ya cuma khayal orang miskin. Lo malah percaya. Orang miskin itu suka berkhayal siang bolong. Yan, iya, minta 200.000 darinya. Terlalu banyak, ya. Sebenarnya dia nggak bakal lapor polisi, kan? Ibu, kamu ngerti apa? Orang kayak gini, kalau nggak dibuatnya benar-benar sakit, dia nggak bakal kapok. Lagi pula, lapor polisi. Inspektur datang pun paling cuma bisa jadi ngah. Dia cuma tamu dari luar kota yang tampan. Nggak ada bukti lagi. Bisa apa dia lapor polisi? Nunggu kakakku datang. Nanti ada banyak cara untuk menguras uangnya. Benar juga. Lihat cara dia berpakaian, berdandan begitu. Di kota AA pasti nggak punya koneksi. Yan, nanti uangnya datang, ibu mau 10.000, ya. Baik, semua dapat bagian. Tahu yang kalian lakukan sekarang. Kenapa? Mau lapor ke kakakku? Ku beri. Kakakku paling sayang aku sejak kecil. Kalau dia tahu, kau yang tabrak ibuku lalu memukulku, dia pasti marah besar. Aku tahu kalian memakai namanya untuk memeras di luar. Tahu kalian di luar sedikit-sedikit menghancurkan keluarga Mo. Omong kosong. Nama keluargamu baik-baik saja. Tak perlu orang miskin sepertimu khawatir. Menurutku, kau cuma iri dan dengki. Orang miskin sepertimu, seumur hidup cuma bisa diinjak-injak orang. Moyan, kau ribut apa di rumah sakit? Tidak takut ganggu istirahat ibu? Bagaimana kondisi ibu? Kau siapa? Apa kau yang tabrak ibuku? Kak, ini dia orangnya yang tabrak ibu. Dia malah tidak mengaku. Kau tidak ingat aku? Harusnya aku ingat kau. Coba lihat dirimu sendiri. Kau pantas. Dia bisa sebut namaku. Jangan-jangan ini Fu King? Tidak mungkin. Keluarga Fu King kaya raya.
Masa pakai barang kaki 5? Orang ini cuma mau numpang namaku. Berpura-pura kenal. Kau siapa? Kau pantas kenal aku? You. Aku Fu King. Kak, kau dengar. Dia bilang dia Fu King. Dia bilang dia itu presiden direktur grup teknologi Kingshu, Fu. Kau benar-benar seperti kodok ingin jadi katak. Jelek, tapi sok gaya. Kau berani palsukan Fu King? Lihat dirimu, tampak miskin. Fu King bepergian, selalu diantar mobil mewah kelas miliaran. Lihat kau. Dari ujung rambut ke kaki. Ada 500.000 nggak? Kasih HP-nya. Sekretarismu itu sungguh gigih. Ya, telepon terus. Bayar berapa sehari? Ah, aku juga mau sewa sehari. Uangnya sudah kuambil. Kalian di RSUD Kota A, kamar mana? Dengar ya. Berani sentuh bos Fu. Kau cari mati. RSUD Kota A. Dengar, ya. Jangan ancam aku. Ku beritahu sekali lagi. Bos direktur palsumu itu tabrak ibuku pakai sepeda. Ah, sekarang dia tak bayar biaya rumah sakit. Hari ini, dewa sekalipun datang harus bayar ganti rugi. Kalau begitu, tunggu di IGD. Aku bawa orang ke sana sekarang. Berani ancam aku lagi bawa orang ke sini. Belah, kalau kalian tak kirim uang dalam setengah jam. Kaki bosmu kucopot 1. Jangan main-main. Uang segera kuantar. Lalu ngomong apa lagi, cepat bawa uang ke sini. Si imut. Aku tunggu di sini hari ini. Ha, lihat, sekretaris yang kau sebut itu datang bantu bosnya atau tidak. Sekretaris Yo bawa uang dalam 15 menit. Khawatirnya nanti kalian tak berani terima. Kau berani sekali berakting terus, si imut, kubiarkan kau terus akting. Kalau uang tak datang, hari ini kau kubawa keluar RS terbujur. Kau, si imut, adikmu mau bela, aku ibunya. Kau malah halangi, kau masih punya hati nurani. Ibu, hari ini aku harus selesaikan urusan merger dengan grup Kingshu. Kalau adikku hari ini terlibat berita negatif dan diketahui publik, bisa pengaruhi harga saham pasca merger. Kalau begitu, hajar dia di luar. Jangan di RS ramai, bukankah lebih baik? Lihat sikapnya yang masih sok jagoan itu. Bikin kesal. Itu juga tak boleh. Selama bisa pengaruhi harga saham merger group, sama sekali tak boleh terjadi. Kau gila. Malah bantu orang luar, tak bantu aku. Aduh, Aku tak mau hidup lagi. Hidup tak tertahankan. Anak ini tak berbakti. Dia anak durhaka. Dia mau bikin orang tua marah besar. Tak mau hidup lagi. Ibu, diam saja kau. Dengarkan baik-baik kakakku, ikuti katanya. Apa lucunya? Si imut, apa yang lucu? Berani kau cari orang jahit mulutmu. Ya, tahan. Sudah lama tak lihat drama keluarga yang seru begini. Lanjutkan saja. Mau dipukul, ya? Kuperingatkan. Sekretaris Yo segera bawa uang. Kalau kau berani sentuh aku, kau pasti sulit jelaskan padanya. Kan, Sekretaris Yo kejam. Bunuh orang mudah bagai ayam. Kau ancam aku? Coba kalau tak percaya. Jangan bilang tak kuingatkan. Aku cuma terluka. Kau kehilangan nyawa. Cukup. Kalian berdua masih mau bertengkar sampai kapan? Salahmu semua. Karena kau merger dengan teknologi Kingshu tertunda lagi. Mergermu dengan grup Kishu tidak akan terjadi. Siapapun yang datang, percuma. Diam kau. Kau ini siapa? Sih berkata seenaknya mau ikut campur keputusan teknologi Kingshu? Hari ini. Kalau kau tidak ganti rugi, seluruh keluargamu harus datang ke keluargamu jadi anjing kami. Takutnya nanti aku ke keluargamu. Keluargamu tidak berani terima. Malahan nanti harus berlutut. Aku keluar. Maaf padaku. Kau benar-benar kebanyakan minum obat palsu sampai berhalusinasi. Mau keluarga mau berlutut. Kalau benar ada hari itu. Aku sendiri yang berlutut panggil kakek. Takutnya kau yang berlutut padanya, malah mempersingkat umurnya. Wah. Gila lagi satu. Keluarga yang mau membuat keluargamu bersujud minta maaf. Belum lahir di kota A.
Benar atau tidak? Tunggu, kau akan tahu. Grup Isu Sekretaris Sekretariat Umum. Kau kenal, kan? Tentu kenal. Maksudmu apa? Saat sampai di IGD, itulah saat keluarga mau hancur. Terlalu dimanja. Anjing pun bisa jadi serigala. Aku tunggu di sini, menunggumu menghancurkanku. Suaramu gemetar, artinya kau takut dan merasalah. Kau takut yang kukatakan benar. Begitu. Kau dan ibumu akan jadi pengkhianat abadi keluarga Mo. Omong kosong, kau ngomong apa sih? Peruntungan keluarga Mo sangat baik, bukan sembarang orang bisa sembarangan mengutuk. Tunggu Zhou Wei datang, kau akan tahu. Kenapa kau begitu kenal dengan Sekretariat Umum Grup Kingshu? Siapa kau sebenarnya? Sudah kukatakan, aku Fu King. Kalian tak percaya. Tidak mungkin. Mungkin kau Fu King? Fu King pasti tidak mungkin memperlakukan keluargamu begini. Sama sekali tidak mungkin. Sebelum pulang, memang tidak. Tapi, Tuhan adil, membuatku melihat di kota A sifat asli keluargamu Mo. Sehingga mencegah grup Kingshu kami berinvestasi di kota A. Rugi total. Harus kuucapkan terima kasih pada ibumu, adikmu. Tidak mungkin. Kau pasti bukan Fu King. Moyan, tangkap si imut ini untukku. Tunggu kami selesaikan merger dengan grup Kingshu. Baru kita urus dia. Berhenti. Siapa berani sentuh? Berhenti. Siapa berani sentuh Presiden Direktur Grup Kingshu? Kau siapa? Berani suruh keluarga mau berhenti. Kau cari mati ya. Sekretaris Yo. Kenapa kamu tiba-tiba ke rumah sakit? Apa ada yang tidak enak badan? Saya akan segera atur orang untuk memeriksa Bapak. Presiden Direktur, membuat Bapak di kota A terganggu seperti ini adalah kelalaian saya. Silakan hukum saya. Bangunlah, bukan salahmu. Sama sekali tak menyangka. Niat baik menolong nenek yang jatuh bisa dikenakan pemerasan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau Fu King dia? Dia sekarang. Dia masih sedang dihina bergiliran oleh kalian. Dia masih sedang diminta ganti rugi 200.000 kalau tidak bayar. Kalian bahkan mau kakinya. Semua rapat kerjasama dan jamuan penyambutan yang rencananya dengan teknologi Muyu dibatalkan seluruhnya. Presiden Direktur, saya segera atur pelaksanaannya. Tidak. Tunggu. Fu King. Kak King, kumohon, demi persahabatan kita kecil. Dengarkan penjelasanku. Ini semua salah paham besar. Ibuku yang pikun, adikku yang tak mengerti. Aku mewakili mereka minta maaf padamu. Kumohon, kerjasama jangan dibatalkan. Untuk kerjasama ini, aku sudah gunakan semua dana lancar perusahaan, bahkan menggadaikan rumah. Kalau dibatalkan, keluargamu benar-benar hancur. Ikan, saat adikmu baru saja menghina habis-habisan, saat menghina diriku, saat ibumu memutarbalikkan fakta dan memfitnahku, mengapa tak ada sedikit pun ikatan yang dipertimbangkan? Saya, Presiden Direktur. Sesuai perintah Anda, dengan mitra kerjasama, pemberitahuan pembatalan rapat telah resmi disampaikan. Kak ibumu, hanya adikmu, dan pandanganmu. Hari ini aku benar-benar menyaksikannya. Semua kerjasama berakhir di sini. Kami, teknologi Kingshu, akan memilih mitra yang lebih tepat. Kontrak tidak bisa dibatalkan. Kalau kamu membatalkannya, kamu harus membayar uang ganti rugi perusahaan kakakku. Pikir baik-baik. Oh, Puan. Berdasarkan yang ditandatangani kedua pihak, surat kesepahaman kerjasama, sebelum kontrak final resmi ditandatangani, pihak manapun berhak mengakhiri kerjasama tanpa syarat. Klausul terkait, perlu saya tunjukkan pasal spesifiknya. Kamu. Fu King, tidak. Presiden Fu, kumohon, semua salahku. Aku yang meremehkan orang. Aku yang tak mengenal niat baik. Aku akan berlutut. Tidak perlu, jangan berlutut. Permintaan maafmu tak berharga. Astaga. Semua salahku, si nenek tua ini. Keponakan Fu King, lihatlah, tante yang melihatmu tumbuh besar sejak kecil. Maafkan Xiao Yu, sekali ini saja. Ponselmu. Kontrak ini jangan dibatalkan, ya. Jangan sok tidak tahu diri. Kalau kontrak ini dibatalkan, hari ini jangan harap bisa pergi dari sini. Kurang ajar. Apa yang kalian lakukan? Kalian mau apa? Hayatilah. Mo. Bang tadi sudah telepon lagi menagih. Mereka tanya bunga pinjaman gadai. Kapan bisa dibayar? Kalau minggu depan belum lunas, mereka kemungkinan besar akan memulai proses pembukuan. Beberapa pemasok yang tadinya sudah setuju dengan kabar kerja sama kita dengan teknologi Kingshu batal. Pagi ini sudah telepon semua. Mereka minta kita melunasi pinjaman lebih awal. Kalau tidak, pasokan dihentikan.
pengeluaran ini sekarang. Sudah, jangan lanjut. Aku tahu semuanya. Masalah rantai dana. Akan kucarikan solusi. Kalian keluar dulu. Beritahu bawahan. Perusahaan belum bangkrut. Beritahu mereka. Perusahaan belum bangkrut. Kakak. Segitunya. Bukannya cuma seseorang bernama Fuking. Kenapa? Tanpa dia, kita tidak bisa jalan. Dengan kemampuanmu, cari mitra lain saja. Bukankah itu bisa? Semua salahmu, tak berguna, perusak. Kalau bukan kau dan ibu, serakah akan untung kecil. Aku akan atur. Seperti hari ini, kau tahu, untuk menjalin dengan teknologi Kingshu, berapa usaha kucurahkan. Siapa sangka, dia, presdir terhormat, berpakaian seperti si imut, naik sepeda berbagi. Ini salahku dan ibu. Kau. Pergi. Enyah kau. Halo, saya Direktur Mo dari Moyu. Cari Presdir Fu, tolong beritahu. Halo, Direktur Mo, ada janji temu? Tidak ada. Tapi, saya teman kecilnya. Cukup beritahu nama saya, dia pasti temui saya. Maaf, Direktur Mo. Presdir Fu perintahkan tanpa janji temu, tidak temui. Terutama wanita marga Mo. Kamu. Yakin itu Presdir Fu, katanya langsung. Tidak salah, saya teman kecilnya. Sangat yakin, Direktur Mo, ini dari Sekretariat Umum perintah langsung. Jangan sulitkan kami. Kalian apa? Berani halangi saya? Satpam. Kalian. Baik. Sangat baik. Tunggu saja. Minggir. Presdir, soal mitra baru. Saya saring 3. Data sudah, kirim ke email. Bagus. Coba kamu cari lagi orang lokal yang namanya Bo. Dia seharusnya di sini membuka perusahaan bernama Teknologi Dayu. Baik, Pak Fu. Fuking, aku akhirnya menunggumu. Pak, oh. Kenapa kamu di sini? Pak Mo, jika Anda terus mengganggu Pak Fu, kami akan mengambil tindakan yang diperlukan. Fu King, aku tahu salah. Kumohon beri aku waktu 5 menit. Hanya 5 menit. Dengarkan aku selesai bicara, ya? Fu King, aku tahu salah. Kumohon beri aku waktu 5 menit. Hanya 5 menit. Dengarkan aku selesai bicara, ya? Lagi yang perlu bicarakan. Ada, Fu King. Lihat, ini foto kita saat lulus SD. Kamu ingat? Waktu itu, kamu bilang, kalau sudah besar, kita akan buka perusahaan bersama. Menjadi orang sukses bersama. Apa kamu sudah lupa? Ucapan anak kecil tidak bisa dianggap serius. Semua orang bisa berubah. Seperti kamu. Menjadi egois, hanya cari untung. Tidak, Fu King. Aku tidak berubah. Aku hanya sementara dibutakan oleh ketamakan. Aku mohon padamu, beri aku kesempatan terakhir. Apapun yang kamu suruh, aku mau. Mereka apapun mau. Ya, apapun aku mau. Elah, kalau begitu, ku beritahu jalan. Kamu seharusnya punya beberapa koneksi di kota A. Cari perusahaan teknologi yang skala dan kekuatannya tidak kalah dari teknologi Moyu. Minta dia berinvestasi di teknologi Moyu. Lalu bersama teknologi Kingshuku, kita bertiga kembangkan proyek baru. Bisa. Aku lanjut kerja sama denganmu. Bagaimana mungkin tidak bisa? Bisa, pasti bisa. Cari perusahaan lain yang setara dengan teknologi Moyu. Oh ya, Wang Bo dari teknologi Dayu. Dia lagi ngejar-ngejar aku. Teknologi Dayunya sukses dalam 2 tahun terakhir. Dia pasti mau. Xiao Yu. Kenapa tiba-tiba ajak aku makan? Aku tersanjung banget. Bapak Wang, jangan bercanda. Kita kan teman lama. Makan bersama kan biasa saja. Jangan panggil Bapak Wang. Panggil Wang Bo. Atau seperti dulu, panggil Gilbozi. Xiao Yu. Kamu lagi ada masalah ya? Kudengar kamu kerjasama dengan teknologi Kingshu. Masalah? Bozi.
Jujur, aku memang ada masalah besar. Salahku, buta mata, sampai Fuking. Fuki King. Presiden Direktur Muda Misterius dari teknologi King Shu itu. Kok bisa dia? Cuma salah paham. Ibu saya tidak sengaja terjatuh, kebetulan dia lewat, ada sedikit perselisihan. Adik saya masih muda dan panas hati. Jadi bicaranya agak kasar. Akibatnya, Fuking, dia memang tahu ke seluruh kerja sama dengan teknologi Moyu saya. Bozi, kamu tahu. Untuk kerja sama ini, saya menginvestasikan seluruh harta saya. Sekarang perusahaan hampir tidak bisa bertahan. Fu King ini sungguh terlalu picik. Masalah kecil saja dia membesar-besarkan. Xiao Yu, jangan takut. Aku di sini untukmu. Bozi, kamu benar-benar mau bantu aku? Tentu saja. Hubungan kita seperti apa? Urusanmu adalah urusanku. Tapi teknologi King Shu ini sekarang pengaruhnya terlalu besar. Berhadapan langsung dengan mereka pasti tidak bisa. Harus cari cara yang cerdik. Fuking bilang, kalau aku menemukan perusahaan ketiga yang setara dengan teknologi Moyu, dia bersedia mempertimbangkan kerja sama kembali. Kerja sama 3 pihak. Itu sebuah cara. Xiao Yu, bagaimana kalau begini? Teknologi Dayu kami, meskipun tidak sebanding dengan King Shu, tapi di beberapa bidang khusus masih punya posisi. Aku bisa setuju untuk bergabung dengan Moyu. Oh, tidak. Ya, aku setuju. Lalu kita berdua menemui Fu King, bicarakan kerja sama 3 pihak. Dengan teknologi Dayu bergabung, pasti dia kasih muka. Ini bisa berhasil? Bukannya ini terlalu merugikanmu? Rugi apa? Ini sama-sama untung. Xiao Yu, kita bisa saat proyek sedang kritis, lakukan sesuatu. Lakukan apa? Kita bisa di proyek menyisipkan backdoor yang cuma kita tahu, atau celah keamanan. Nanti tinggalkan Fu King. Kita masih bisa selesaikan versi final proyek sendiri. Lalu keluarkan dia. Dana dan sumber daya yang diinvestasikan teknologi King Shu sama saja membantu kita mempersiapkan segalanya. Saat perusahaan go public dan bagi dividen, kita bagi 2 sama rata. Kamu bukan cuma lewati kesulitan, tapi juga bisa mempermalukan Fu King. Bisa berhasil? Fuking bukan orang yang mudah dibohongi. Dia baru pulang dari luar negeri, mana paham tipu muslihat di dalam negeri ini. Asal kita lakukan diam-diam, pasti dia tidak sadar. Xiao Yu, ini kesempatanmu bangkit dan balas dendam padanya. Apa kamu rela begitu saja melepasnya? Baik. Bozi, aku ikut. Rincian rencananya kamu yang jelaskan. Kamu ikuti saja arahan saya. Presiden Direktur dari pihak teknologi Moyu, ada gerakan. Moyu sedang melakukan kontak dengan Wang Bo dari teknologi Dayu. Selain itu, Wang Bo yang Anda minta saya selidiki, beserta teknologi Dayu atas namanya. Datanya sudah lengkap. Akan. Wang Bo, usia 30 tahun, berdiri dari jualan ponsel palsu dan software abu-abu. Licik dan pandai berpolitik. Teknologi Dayu terlihat mentereng, tapi kondisi keuangannya buruk. Ada banyak pelanggaran. Dia selalu mendambakan untuk mencaplok perusahaan yang lebih berteknologi, untuk cuci diri dan memperbesar diri. Dia juga pernah beberapa kali mencoba mendekati perusahaan kita, tapi selalu ditolak. Memang ular dan tikus dalam satu sarang. Moyu mendekatinya, mungkin ingin memanfaatkan kekuatannya untuk mewujudkan kerjasama 3 pihak yang saya katakan. Dari tanda-tanda saat ini, ya. Berdasarkan analisis, informasi terpotong yang kami dapat, sangat mungkin dia bukan benar-benar ingin kerjasama dengan Anda, tapi sedang merencanakan jebakan untuk Anda dan teknologi King Shu. Sudah diduga. Dengan sifat tinggi hati Moyu dan keserakahan Wang Bo, mereka pasti tidak akan hanya menjadi mitra kerja biasa. Yang mereka inginkan pasti lebih banyak. Apakah perlu kita sekarang bertindak untuk mencegah kemungkinan kontak apapun dengan mereka? Karena mereka mau main sandiwara, aku akan ikut main bersama mereka. Ikuti saja rencana mereka, baru bisa membuat mereka kalah. Telak, tidak pernah bangkit lagi. Paham. Aku akan segera atur orang untuk memantau dengan ketat semua gerak mereka. Selain itu, lindungi teknologi inti kita dengan isolasi. Tunggu sampai perusahaan mereka datang untuk bicara kerjasama, baru tebarkan jaringnya. Baik, Presiden Direktur. Fu King, sudah lama mendengar nama besar Anda, sangat termasyur. Bertemu hari ini,
Anda benar-benar luar biasa, sungguh kagum. Hahaha, Wang Bo, Anda terlalu memuji. Mari, kita bahas urusan penting dulu. Fu King. Oh, maksud saya, Presiden Fu. Sesuai permintaan Anda sebelumnya, saya sudah menemukan teknologi Dayu sebagai mitra baru. TN Wang ini sangat tertarik dengan kerja sama 3 pihak kita. Juga bersedia menginvestasikan sumber daya dan dana. Benar, Presiden Fu. Meskipun teknologi Dayu kami tidak sebesar dan sekuat teknologi Kingshu, tapi di pasar lokal dan beberapa aspek teknologi kami punya keunggulan. Kerja sama 3 pihak kita, pasti gabungan yang kuat, pasti bisa menciptakan produk yang mengubah pasar. Rencananya terlihat cukup bagus. Tapi detail kerjasama, pembagian tanggung jawab, serta kepemimpinan teknologi inti masih perlu diperjelas. Ya, tenang Pak Fu. Teknologi intinya pasti akan dipimpin oleh teknologi Kingshu. Kami dari teknologi Dayu dan teknologi Mo Yu hanya sebagai pendukung. Ditambah beberapa pembangunan modul tepi. Asalkan kedua perusahaan kami bisa ikut dalam proyek hebat ini, sudah cukup bagi kami. Hehe, iya, Pak Fu. Kami ikuti arahan Anda. Ketulusan kalian, kerjasama 3 pihak ini, setujui. Detail kerjasamanya, silakan koordinasi dengan Sekretaris Yo. Semoga kerjasamanya sukses. Ya, sukses. Hehe. Terima kasih Pak Fu atas kesempatan ini. Mo Yu, kesempatan sudah datang. Fu telah memberikan kerangka inti dan kode sumber dasar kepada kami. Sudah saya minta periksa. Cukup di beberapa antarmuka pertukaran data atau di modul log. Tanam backdoor tersembunyi. Kita hanya perlu melakukan manipulasi kecil. Sistem bisa di saat kritis langsung crash. Atau diam-diam kirim data intinya ke server kita. Apa tidak terlalu mencolok jika kawan oleh teknologi Kingshu mereka menemukan kita? Tenang, saya pakai ahlinya dan sangat tersembunyi. Kelihatannya seperti redundansi kode biasa atau masalah kompatibilitas. Saat proyek masuk tahap akhir, begitu data melimpah, mereka tak sanggup periksa. Nanti sistem crash. Proyek gagal selesai tepat waktu. Tanggung jawabnya semua jadi milik Fu King. Kita pegang inti, data dan backup. Bisa mulai dari nol lagi. Oke, lakukan seperti rencanamu. Tapi harus sangat hati-hati. Paham. Tunggu saja pertunjukannya. Presiden Direktur. Laporan Departemen Keamanan Teknologi. Tim proyek gabungan di repositori kode. Ditemukan banyak penyisipan. Kode tak standar tanpa izin. Caranya sangat tersembunyi. Sudah jadi ancaman keamanan. Mereka benar-benar bertindak. Catat semua kode dan orang bermasalah. Dokumentasikan buktinya. Kumpulkan bukti tetap. Sudah semua tercatat. Perlu Departemen Teknologi bersihkan dan perbaiki sekarang? Biarkan terus lacak. Bom yang susah payah kita tanam ini harus kita manfaatkan baik-baik. Suruh tim kita tanpa ketahuan lawan. Pantau semua backdoor tersembunyi dan lakukan counter tracking. Siapkan juga proses proyek baru. URC. Sepenuhnya kita kendalikan. Anda ingin saat mereka picu bom, saat mereka ledakan. Kita pakai backup kita, ganti seketika. Lalu manfaatkan celah keamanan mereka. Untuk mereka menuai akibatnya. Bukan cuma menuai akibat. Aku juga akan buat mereka gagal buat backup sendiri. Arahkan saluran data mereka ke server umpan kita. Paham, Presiden Direktur. Saya segera atur. Saat proyek hampir diserahkan, ketika Wang Bo dan Moryu mengira mereka sudah menang, mereka akan sadar. Data yang dicuri palsu. Dan di dalam sistem mereka sendiri karena celah keamanan dasar yang tak terselesaikan. Sistem akan lumpuh total. Akan tunjukkan pada mereka. Di hadapan kekuatan mutlak dan persiapan matang. Semua tipu muslihat. Hanyalah pertunjukan konyol, badut panggung. Wang Bo, Mo Yu. Semua backdoor dan bom program telah dimasukkan sesuai rencana ke modul interaksi inti dan unit pemrosesan informasi. Pemicu diatur pada tahap akhir proyek pengujian tekanan. Begitu lalu lintas data melebihi ambang batas, akan terpicu otomatis. Bagus sekali. Ya, apakah ada celah yang terlewat
Jangan sampai ketahuan pihak lawan. Tidak mungkin, Wang Bo, kami pakai teknologi obfuscasi dinamis. Kelihatannya seperti sisa optimasi kode biasa. Kecuali mereka lakukan rekayasa balik mendalam baris per baris, mustahil ditemukan. Saat mereka sadar, program sudah crash. Fu King benar-benar sama sekali tidak menyadari. Aku selalu merasa di pihak kita semuanya berjalan terlalu lancar. Tenang saja. Dia ahli strategi, mana paham, Dale teknis. Lagi pula, tim King Shu. Seluruh perhatian mereka ada di arsitektur inti. Tak sempat urusi modul pinggiran ini. Moyu, kamu tenang saja, jangan khawatir. Nanti proyek selesai, Fu King gagal. Hadapi ganti rugi besar dan krisis reputasi. Saatnya kita bawa data cadangan dan kode inti. Dirikan usaha baru. Ambil kesempatan. Kita bisa akuisisi dengan niat baik kekacauan King Shu ini sebagai alasan. Soal harga, kita yang tentukan. Presiden Direktur, semua catatan ilegal mereka sudah terekam. Mereka dituju modul kunci, tanam 16 titik kode ilegal. Tujuannya membuat sistem crash dan curi data. 3 titik agak tersembunyi, sudah ditandai. Seperti perkiraan kita. Pelacakan balik dan umpan berhasil. Sudah 100% selesai. Semua saluran pencurian data akhirnya akan mengalir ke server palsu yang kita siapkan. Kita sudah lakukan enkripsi dan obfuscasi. Cukup buat mereka teliti sebentar. Sekaligus sumbu bom mereka sudah kita pegang. Proyek cadangan bersih mandiri juga berjalan. Progres jauh lebih cepat daripada tim gabungan. Bisa beralih kapan saja. Kerja bagus. Sampaikan perintah, lanjut sesuai rencana awal. Tunggu sampai mereka sudah merasa menang dan bersiap merayakan. Kita baru bertindak. Baik, Presiden Direktur. Hmm. Selain itu, Wang Bo sepertinya diam-diam mendekati beberapa pemasok luar kita. Berusaha mencuri pemasok. Biarkan saja. Sekalian, bocorkan daftar pemasok lama yang kita tolak itu padanya. Kak, menurutku dari awal seharusnya tidak mudah melepaskan si Fu King itu. Nanti setelah proyek ini sukses, kita harus menghabisi dia. Betul. Uang saja hebat, berani perlakukan keluargamu seperti ini. Xiao Yu, nanti jangan lembut hati. Kamu harus benar-benar permalukan Fu King. Kalian kurang bicara. Proyek ini belum sukses. Kali ini tidak boleh ada kesalahan lagi. Mungkin apa salahnya, kan ada Kak Wang Bo. Menurutku, dia jauh lebih bisa diandalkan dari Fu King itu. Kak, nanti setelah kamu jadi ratu dunia teknologi, tukar mobil sportku yang lebih keren. Sudah. Urusan perusahaan tidak usah kalian pusingkan. Kalian pulang saja kalau tidak ada kerjaan. Aku masih harus bekerja. Kak Bo, semua barang sudah dibeli sesuai rencana. Saat proyek memasuki tahap pengujian akhir, kita bisa dapatkan akses tertinggi melalui beberapa perintah tersembunyi itu. Bagaimana sikap Fu King? Teknologi King Shu sepertinya tidak bereaksi khusus. Mereka hanya menjalankan proyek sesuai prosedur. Perusahaan internasional besar. Hanya begitu-begitu saja, suruh anak buah. Percepat progresnya. Ya, tapi jangan semuanya diberitahu ke Mo Yu. Wanita itu jadi kabur. Kita akan kehilangan sebagian modal. Bo, di pihak CEO Mo sepertinya agak ragu-ragu. Anak buahnya bertindak agak ragu-ragu. Dia tidak punya pilihan lagi. Sudah naik ke kapal ini. Mungkin turun dengan bersih. Cari kesempatan untuk beri dia tekanan lebih, biar dia terperosok lebih dalam. Terikat sepenuhnya dengan kita. Mengerti. Presiden Fu, besok adalah pengujian akhir proyek. Sungguh membuat deg-degan sekaligus tak sabar. Saya yakin dengan usaha bersama kita, pengujian ini pasti akan berhasil. Benar, Presiden Fu. Selama ini sudah merepotkan Anda dan Sekretaris Yo. Ini tugas saya. Menurut prosedur, selama pengujian tekanan, semua izin sistem akan sementara ditarik ke pusat untuk dikelola seragam, untuk memastikan lingkungan pengujian murni akan dipulihkan setelah pengujian selesai. Sama. Lebih baik teliti. Saya juga tidak keberatan.
Presiden Direktur, aliran data akan segera mencapai ambang batas kerutuhan yang ditentukan lawan. Tunggu perintah. Mulai prosedur pemurnian. Ambil alih semua kode berbahaya. Aktifkan data umpan. Arahkan program pencurian. Iya. Prosedur pemurnian telah dimulai. Kode berbahaya telah dilucuti. Aliran data umpan telah aktif. Mereka sedang mencuri data sesuai rute yang ditentukan. Wang Bo dan Mo Yu seharusnya sudah dapat hasil yang diidamkan. Sampaikan perintah. Proyek cadangan bersih. Bersiap selesaikan dalam 1 jam usai ujian. Pembaruan yang menimpa versi proyek yang ada. Sekaligus, nama grup. Beritahu semua mitra. Proyek akan berhasil. Diluncurkan lebih awal. Baik, Presiden Direktur. Kak Wang, Kak Mo, data sudah keluar. Meski terenkripsi, ini dari kerangka inti. Perangkap kita tidak terpicu, sistem juga stabil. Tidak terpicu malah bagus. Artinya Fu King tidak sadar akan trik kita. Dengan begitu, data inti sudah kita dapat. Sistem juga aman. Setelah pengujian ini berhasil. Saat Fu King umumkan, baru kita picu perangkap. Buat dia langsung jatuh dari surga. Hahaha. Hebat, Kak Bo. Fu King, kali ini kamu benar-benar berakhir. Rasa malu yang kau berikan padaku akan balas 1000 kali lipat. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Kamu yang memfitnah, ini buatanmu. Kamu menjebakku. Jebakan dan fitnah. Perlu kuperagakan di depan teman-teman wartawan bagaimana kode-kode ini dipersiapkan untuk mencuri data inti. Sistem sedang terbebani tinggi dan berusaha memicu keruntuhan sistem. Fu Ing, dasar bajingan. Kau sudah tahu dari awal. Kau sengaja menjebakku. Iya kan? Wang Bo menjebakmu. Kamu sendiri yang serakah. Seperti ular ingin menelajah. Aku hanya membeberkan ambisi serigalamu ke publik. Mo, mengenai tim teknis Anda. Sengaja menyembunyikan kode berbahaya ini. Apa penjelasan Anda? Tahu. Tidak ada yang bisa kukatakan. Seker, Yo, ajukan gugatan terhadap teknologi Dayu. Duang Bo, atas kejahatan penipuan bisnis spiona, bisnis, dan perusahaan sistem komputer dengan sengaja. Serahkan semua bukti yang kita miliki ke pihak berwajib. Baik, Presiden Direktur. Mo Yu, lihat apa yang kau lakukan. Saham perusahaan anjlok, terlibat banyak gugatan. Semua kerja keras kami kau hancurkan. Bodoh. Kau harus bertanggung jawab. Ganti semua kerugian kami. Kalau tidak, jangan harap bisa tinggal di kota A. Pak Mo, hari ini utang harus dilunasi. Kalau tidak, pasokan kami langsung kami hentikan. Pak Mo, aset gadai perusahaan Anda telah dibekukan. Harap lunasi pokok dan bunga pinjaman dalam 3 hari. Jika tidak, kami akan ajukan eksekusi paksa. Lihat sendiri, di perusahaanku, apa masih ada yang berharga? Ambil saja. Bapak Wang Bo, kami dari unit penyidik kriminal kota. Anda diduga terlibat spionase bisnis, merusak sistem komputer, penipuan kontrak, dan lainnya. Ikut kami. Berdasar apa kalian menangkapku? Aku pedagang sah, aku bayar pajak, aku mau hubungi pengacaraku. Itu teknologi Kingshu, mereka memfitnahku. Tenang, diam. Pasang borgol. Hancur. Semuanya hancur. Xiao Yu, akhirnya kau pulang. Tadi orang pengadilan datang, menyita rumah ini. Kata mereka untuk bayar utang dengan uang gadai. Ini semua salahmu.
Mobilku disita, teman-teman pun memandang rendahku. Bagaimana aku hidup? Tinggal di mana? Bisa ketemu orang. Kalian sampai sekarang masih memikirkan hal remeh seperti ini. Kita sebentar lagi. Uang makan saja tak ada. Apa katamu? Semua berdiri setelah diperiksa dan dinyatakan terdakwa Wang Bo dan terdakwa Mo Yu untuk memperoleh keuntungan tidak sah bersekongkol melalui cara ilegal. Putusan sebagai berikut. Unit terdakwa, Teknologi Dayu, dihukum denda sebesar 5 juta yuan. Kedua, terdakwa Wang Bo melakukan kejahatan pelanggaran rahasia dagang, dihukum penjara 7 tahun, serta denda sebesar 1 juta yuan. Ketiga, terdakwa Mo Yu melakukan kejahatan pelanggaran rahasia dagang, dihukum penjara 3 tahun, dengan masa percobaan 4 tahun. Hasil keuntungan ilegal terkait kasus akan disita dan dikembalikan kepada unit korban, Grup Teknologi Kingshu. Hukum telah memberikan putusan paling adil, membuktikan bisnis harus dilakukan dalam koridor hukum yang sama. Segala tindakan yang memperoleh keuntungan melalui cara tidak sah pada akhirnya akan menerima hukum. Kami, Teknologi Kingshu, akan fokus pada pengembangan teknologi serta operasi legal. Kami juga akan membangun lingkungan bisnis yang lebih sehat dan transparan untuk semua. Mari bersama-sama berkontribusi untuk kemajuan industri. Terima kasih. Rumahku. Tabungan seumur hidupku. Hilang semua, hilang semua. Salahmu semua, salahmu. Kalau bukan karena kau berkumpul dengan Wang Bo menjatuhkan Fuking, akankah kita sampai seperti sekarang? Salahku. Ibu, bukannya dulu kau memeras biaya pengobatan Fuking? Mo Yan, bukannya kau yang merampas ponselnya, mengancam akan memotong kakinya, hingga membuat Fuking marah? Dalam keluarga kita, jangan saling menyalahkan. Untuk siapa aku melakukan itu? Bukankah ingin menabung lebih untuk kalian? Sudah. Pengadilan hanya memiliki waktu 3 hari untuk pindah. Lebih baik pikirkan akan kerja apa nanti. Presiden Direktur Teknologi Mo Yu telah resmi masuk prosedur likuidasi kebangkrutan. Aset Wang Bo dibekukan. Teknologi Dayu juga akan menghadapi denda besar, dan pada dasarnya sudah tidak bisa beroperasi. Departemen Pemasaran melaporkan reputasi kita karena peristiwa ini tidak turun malah naik. Kabar proyek diluncurkan lebih awal juga mendapat pujian luas. Bisnis di kota A sudah stabil, harus kembali ke kantor pusat. Baik, Presiden Direktur. Selain itu, kami mendapat kabar Nona Mo Yu sedang menjual beberapa barang pribadi, termasuk barang yang dia simpan, yang Anda berikan saat kecil. Tolong siapkan rute penerbangan ke kantor pusat besok. Baik, Presiden Direktur. Ambil apa yang kau mau. Dijual asal bayar. Yu, di kartu ini ada 500.000. Sandinya tanggal lahir kamu. Ini cukup untukmu di kota kecil ini, untuk membuka toko kecil. Hidup tenang. Semoga pelajaran kali ini bisa membuatmu benar-benar dewasa. Kalau ada saat hidup terasa sulit, Joe Wei. Ya. Maaf. 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 Sebenarnya Anda tak perlu seperti ini. Dengan kemampuan Nyonya Mo, cukup beri sedikit sumber daya. Dia masih bisa bangkit lagi. Aku bukan kasihan padanya. 500.000 ini adalah tebusan untuk masa laluku. Sekarang, aku, kota A, dia tak ada lagi hutang di antara kami. Selama bertahun-tahun ini. Terima kasih atas bantuanmu. Pak Fu terlalu sungkan. Ini tugas saya.
Kadang, kalau dipikir, manusia memang aneh. Satu keputusan kecil mengubah arah hidup di masa depan. Benar. Tapi yang lebih penting, saat menghadapi pilihan dan godaan, bisa menjaga hati nurani. Tidak melupakan niat awal, barulah mencapai akhir.